Ya, shalom saudara, selamat sore. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Ya, selamat merayakan kebangkitan Kristus Bapak Ibu Saudara. Inilah keunikan dari iman Kristen, inilah keunikan Tuhan atau Allah yang kita sembah Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat bersuka cita ketika murid saya mengatakan seperti ini. Yesus itu luar biasa ya. Luar biasanya di mana? Kelahirannya dirayakan 25 Desember. Lalu kematiannya Jumat Agung kemarin juga dirayakan. Nah, kemudian hari yang ketiga yaitu hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Harusnya kalendernya juga ditulis hari kebangkitan Yesus. Kalau saudara mau ciptakan kalender, silakan tulis di situ. Karena ini hari yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, tidak bisa disangkal. Banyak yang membuktikan, banyak yang menyaksikan bahwa Yesus adalah hidup, bangkit, hidup selama-lamanya. Nanti bulan Mei kita akan merayakan apa? Kenaikannya ke surga. Dan kalau seandainya kedatangannya kembali nanti kita diberitahu, kalendernya ditulis enggak? Hari kedatangan Kristus kembali. Tapi masalahnya kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalendernya kosong Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang membedakan dengan iman yang lain. Jadi bersyukur Bapak Ibu boleh percaya kepada Kristus. Ketika dia bangkit, itu sebenarnya merupakan kebangkitan kita juga. Merupakan apa, saudara? Pengharapan kita juga. Makanya 1 Korintus 15 mengatakan apa, saudara? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka saudara memuji Tuhan tadi juga sia-sia. Saudara beribadah kepada Tuhan sia-sia. Saudara melayani Tuhan sia-sia. Hamba Tuhan yang berkhotbah Bapak Ibu juga sia-sia. Kenapa? Apa bedanya Kristus dengan manusia atau tokoh-tokoh yang lain? Kalau seandainya Kristus lahir mati, sama seperti tokoh-tokoh yang lain itu lahir kemudian mati. Paulus berkata, apa gunanya? Saudara, gak ada istimewanya. Tetapi puji Tuhan, Kristus bukan sekedar mati, tapi dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan tema yang sudah diberikan, yang sudah ditulis di sana ternyata ya. Nah, saya persingkat saja di situ, pengorbanan Yesus dan pertumbuhan iman. Jadi, saya berpikir gembala di sini berharap jemaat yang merayakan kematian Kristus, merayakan kebangkitan Kristus dari tahun ke tahun, tujuannya supaya imannya bertumbuh. Amin. Gitu ya, Pak ya. Jadi tujuannya supaya imannya, kerohaniannya, pengetahuannya akan Tuhan bertumbuh. Coba kita baca 2 Petrus 3:18. Ya, sudah ada di sana. Kita baca sama-sama. 2 Petrus 3:18. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika Rasul Petrus menulis hal ini, dia tulis kepada siapa saudara? Ayat di atasnya, saudara-saudara yang kekasih. Siapa saudara-saudara yang kekasih? 1 Petrus pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 11. Yaitu apa saudara? Sebagai pendatang atau perantau atau pengembara. Jadi ternyata Petrus ketika menulis surat kepada orang Yahudi atau siapapun yang tersebar. Ayat 1 mengatakan di Kapadokia, Galatia, ya, yang tersebar di mana-mana. Jadi mereka meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian menuju ke tempat yang baru. Siapa di antara saudara yang disebut pendatang? Gak ada? Oke, dari mana Bu asalnya? Dari Sumba. Jauh ini saudara. Ada yang dari Gresik, Lamongan, Sidoarjo. Gitu ya, saya dari Kediri, Bapak Ibu. Nah, jadi saya tinggalkan, makanya di KTP akte kelahiran tertulis apa? Tempat lahir disebut enggak? Gresik, tempat lahir saya Kediri. Lalu saya tinggalkan Kediri, lalu ke Surabaya. Nah, saya namanya pendatang, Bapak Ibu. Jadi yang di luar Surabaya semua pendatang. Ketika masuk ke Surabaya, terus apa hanya? Ya sudah, masuk ke Surabaya, tujuannya apa? Memenuhi kota Surabaya?
Enggak. Kalau Bapak Ibu klik kamus ya, arti pendatang itu adalah perginya, berpindahnya seseorang menuju ke tempat yang baru, terus ada tujuan. Saudara, tujuannya apa ke tempat yang baru? Supaya bertumbuh, supaya berkembang. Dalam hal apa? Pengalaman baru, terutama di dalam pekerjaan atau pelayanan. Nah, saya punya teman, Bapak Ibu Saudara, ketika masih awal, ya dia merantau di luar pulau, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, di sana dia buka usaha. Kemudian dari setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada kemajuan. Sampai mungkin 5 atau 6 tahun nggak ada kemajuan. Lalu dia cerita ke saya, lalu saya berkata, ya sudah kamu pulang saja, ya, sama-sama orang Kediri. Papa mamamu kan masih ada, ya usaha aja di Kediri. Kalau jauh di negeri, di kota, di pulau lain, kamu nggak berhasil, pulang saja. Jawabannya apa? Malu. Masa aku perantau pulang seperti ini keadaannya, bahkan lebih buruk. Jadi aku malu, nggak mau. Aku mau terus berjuang di sini. Dan saudara tahu setelah beberapa waktu kemudian sampai hari ini, ya belum lama ini dia telepon saya kaget ketika saya tanya, anakmu sekolah di mana? Sekolah di Surabaya. Wih, sekolah di mana? Dia sebutkan sekolah. Waduh, itu sekolah kan bayarnya mahal. Sekolah internasional ya, sekolah 3 bahasa. Itu kan bayarnya mahal. Ya, puji Tuhan. Loh, berarti sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan. Iya, dulu usahanya kecil, sewa kios ya. Kalau sekarang di depan Indomaret gitu loh kira-kira, Bapak Ibu, kecil. Sekarang dia sudah punya tempat permanen, sudah punya rumah, bahkan rumah warisan di Kediri, Bapak Ibu Saudara, itu dibeli. Kemudian uangnya dibagikan kepada saudara-saudara karena orang tuanya sudah meninggal. Wah, kamu sudah sukses ya? Sudah berhasil ya? Nah, Bapak Ibu, itulah tujuannya disebut dengan perantau atau pendatang atau pengembara. Dia berhasil, dia ada kemajuan. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara ini kan perantau. Saya dan saudara itu kan pendatang. Bapak Ibu, pendatang yang bagaimana yang dimaksud? Kalau saudara baca Filipi 3 ayat 20 ya, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Lihat ya, secara fisik Bapak Ibu, lihat ya. Nah, itu ya. Oh, sampai kelupaan Pak ya. Itu ya definisinya, saudara. Ya, jadi orang percaya itu adalah warga kerajaan surga. Secara fisik memang orang-orang pada zaman Petrus mereka sebagai pendatang, betul. Tapi secara teologi, secara rohani, orang Kristen itu adalah warga kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah jadi warga kerajaan surga. Jadi kita ini seolah-olah punya 2 KTP. KTP Surabaya atau KTP tempat kita berasal, atau yang kedua KTP kerajaan surga. Kapan itu? Bahasa Alkitab, ketika namamu tertulis di buku kehidupan. Apa artinya? Akte kelahiran, Bapak Ibu. Nama tertulis itu kan waktu kita lahir, betul nggak, saudara? Nah, sama. Saya berharap kita semua, Bapak Ibu Saudara, itu orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Kenapa? Sebab kalau saya dan saudara lahir baru, Bapak Ibu Saudara, maka kita tercatat namanya. Jadi pantas kalau namanya tercatat, di KTP namanya tercatat, berarti warga atau penduduk setempat, betul, saudara? Nah, hari ini kita lihat sehubungan dengan tema kita bertumbuh. Bagaimana orang bisa bertumbuh? Nah, ini pertanyaannya kan, saudara. Coba kalau kita punya anak kecil atau dulunya kita kira-kira mengalami pertumbuhan enggak? Sekarang umur 53 tahun, 50 tahun, ada yang lebih. Masa tiba-tiba langsung lahir umurnya 30 tahun gitu kan? Enggak mungkin, saudara. Nah, jadi melalui fase-fase tahap-tahap ini. Nah, Ibu Gembala kan dokter ya, jadi nanti tahu, tanya saudara-saudara. Nah, kita semua ada di situ ya, saudara. Itu mewakili bulan. Kalau sekarang bicaranya minggu ya. Saya masih ingat 2 anak saya itu, anak yang pertama ya, saudara-saudara, ketika periksa ya, istri terlambat datang bulan periksa. Waktu itu 2 minggu apa 3 minggu. Kemudian USG, jadul ya, USG-nya masih hitam putih dulu. Ya, lalu dokternya berkata, "Puji Tuhan, Pak." Gitu, positif. Selamat ya Pak, jadi bapak, jadi ibu, punya anak nih sebentar lagi. Tiba-tiba saya nyeletuk tanya, "Mana dok anakku?" "Titik itu loh anakmu." "Loh kok titik anakku?" Katanya gitu saudara ya. Iya, karena masih 4 minggu. Ya, 1 bulan. Itu namanya benih. Nanti 3 bulan kembali. Setelah 3 bulan kembali, bulan ketiga Bapak Ibu,
Ya, nah ini kepalanya. Terus saya tanya, laki apa perempuan dok? Belum tahu. Tapi yang penting adalah detak jantungnya berarti tanda kehidupan. Sekarang buat apa lengkap? Ya, saudara lengkap, tapi jantungnya nggak berdetak, mati. Saudara, sudahlah, nanti umur 6 bulan apa 7 bulan baru kembali lagi dicek. Oh, kayaknya perempuan. Ternyata benar perempuan. Saudara nggak boleh berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, jadi laki. Nggak boleh, saudara. Nanti jadinya separuh laki, separuh perempuan. Mau? Iya kan? Saya memang pengennya laki, tapi dokternya bilang kayaknya perempuan. Yang kedua juga gitu, kayaknya perempuan. Saya imani laki? Enggak, saudara-saudara. Ya wes perempuan. Tapi ada asisten dokter yang memberi kesenangan bagi saya. Ketika dokter seniornya enggak praktek, digantikan asistennya, ngomong apa? Oh, anaknya Pak Laki. Senang saya, saudara. Laki. Yang nomor 2 waktu itu laki. Ternyata laki. Puji Tuhan. Lalu ketika bulan-bulan ke-8 atau 9 dicek lagi, dok, laki apa perempuan? Kayaknya perempuan. Loh, saudara-saudara. Memang asistennya kurang pintar sama dokter seniornya, ya, saudara-saudara. Nggak tahu dia lihat apa itu tadi kok iso bilang laki. Ya, ternyata juga yang kedua perempuan. Bapak Ibu, itu pertumbuhan yang tidak kelihatan. Istilahnya apa? Benih, kemudian janin. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? 1 Petrus 1, 2, 3. Baca sama-sama. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi setiap firman yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara, ya, itu bagaikan benih. Nah, semoga saya berharap firman Tuhan yang kita dengar jatuh di tanah yang subur, jatuh di tanah yang baik. Supaya apa? Ketika benih itu tertanam di tanah hati yang baik, maka benih itu akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, kemudian berbuah. Nah, kadang-kadang orang Kristen berpikir, sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan. Nah, ini salahnya di mana, saudara-saudara? Nah, mari kita akan merenungkan. Itu nggak kelihatan, saudara. Nah, setelah itu yang kelihatan, coba diklik aja. Firman Tuhan memberikan ilustrasi figuratif gambaran 2 hal ini. Yang pertama, tanaman. Benih ketika ditanam di dalam tanah kelihatan nggak? Nggak kelihatan toh, saudara. Tapi yang kita lihat apa? Setelah dia keluar sedikit, terus ya, saudara tumbuh, akhirnya menjadi pohon yang besar. Itu gambaran yang pertama, saudara. Analogi yang pertama. Yang kedua, nah, saudara termasuk fase yang mana itu? Masih bayi? Ada? Enggak, saudara. Ini udah umur berapa, Bu? Berapa? 4? 7 tahun? Oh, yang mana 7 tahun? Oh, itu 7 tahun. Duh, maafin ya, saya pikir kok enggak 7 tahun, saudara. Maaf, malah saya ngomong 4, saudara. Ngawur aja. Wes SD kok ternyata ya, sudah bisa baca tulis, saudara. Nah, terus dulu masa umur 7 tahun enggak kan? Bayi, berarti melewati masa balita, kemudian masa anak-anak. Keren, saudara. Kalau sudah jadi anak-anak ini keren ya, saudara. Terus setelah itu apa? Remaja, SMP, SMA, kuliah. Lebih keren-keren lagi, saudara. Saya senang punya mahasiswa yang keren-keren gitu ya. Kalau kuliah masuk kelas gak pernah bawa catatan. Nah, itu zaman saya catatan. Sekarang sudah gak bawa catatan, saudara. Bawanya handphone sama laptop. Canggih tuh, saudara. Karena diktatnya mana, Pak? Gak ada, bentuk kertas sudah gak ada. Dimakan rayap semua itu kalau bentuk kertas. Model aplikasi semua. Bapak Ibu Saudara, ini canggih. Keren gitu ya, saudara-saudara. Tapi ketika laptopnya dibuka, handphonenya dibuka, saya keliling. Yang dibuka apa? Main game ternyata. Nah, buka Instagram. Saudara-saudara, itu loh, anak akhir zaman tuh kayak begitu, saudara. Terus gimana ya? Mereka bisa ngerti nggak kira-kira? Penjelasan dosennya bisa ngerti nggak? Ternyata walaupun matanya melihat handphonenya, lihat laptopnya, ternyata telinganya mendengar loh, saudara-saudara. Jadi ini yang saya pikir, wah, anak sekarang itu canggih-canggih. Ya, kenapa? Karena makanannya makanan sehat. Kalau zaman kita yang sekarang umur 50, dulu waktu kecil makanan kita apa?
Nggak ada bubur kan? Bubur bayi itu kan nggak ada. Yang ada apa? Bubur biasa, terus ditambah, ayo apa? Ayo, pisang, kepong, utek-utek jadi satu, lalu makanya jadinya pendek kayak begini. Kalau seandainya waktu itu tertawa anaknya. Kalau kamu makanya gitu nih, enggak kan? Enggak mau pasti. Kalau seandainya dipaksa sama mama, maka anak akan berkata, mama, kalau seandainya bisa ngomong ya, coba mama yang makan. Ayo, maminya mau makan enggak? Bubur dicampur sama pisang diaduk-aduk. Enggak, saudara. Ya karena zaman itu memang enggak ada bubur bayi, enggak ada. Ya yang ada bubur biasa masak sendiri campur pisang. Wah, tapi ya hidup itu saudara-saudara ya. Sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu lihat ya, setelah itu dewasa, kemudian lansia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ini proses pertumbuhan yang kelihatan. Mereka mau bertumbuh karena apa? Coba slide berikutnya, saudara. Oh, belum ya. Maksud saya mau mengatakan begini. Yang mengusahakan pertumbuhan itu, yang pertama orang tuanya berharap anaknya bertumbuh enggak? Bertumbuh. Dengan cara apa? Yang utama biasanya apa? Kalau masih punya anak kecil, biasanya orang tua itu yang paling bingung, yang dibingungkan apa? Iya, makanannya, betul enggak, saudara? Jadi kalau punya anak kecil itu selalu kepikiran, iya, anakku makan apa? Apalagi orang tuanya bepergian, iya, anakku makan apa, gitu kan? Kalau sekarang yang sudah remaja, gak masalah. Yang penting ada handphone, lalu uangnya ada di situ, tinggal panggil aja kan? Betul, GoFood itu loh saudara-saudara. Sekarang gampang. Ya tapi kalau masih di bawah itu yang gak ngerti gimana caranya, kepikiran. Makanannya apa? Makanannya pasti disiapkan. Pasti makanan yang bergizi, betul ya. Makanan yang enak, supaya apa? Anaknya bertumbuh secara normal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau anak itu gak mau makan, salahnya siapa? Salahnya orang tua? Enggak. Ya salah anaknya kenapa nggak mau makan? Padahal ini makanan enak, ini makanan mahal, makanan sehat, makanan bergizi. Kenapa nggak mau makan? Karena anaknya nggak mau. Nah sekarang demikian juga. Saya percaya yang namanya hamba Tuhan pasti memberikan makanan rohani yang sehat. Pasti memberitakan firman Tuhan yang benar, ya, firman Tuhan yang sehat, pengajaran yang sehat. Itu pasti, saudara. Tapi yang jadi pertanyaan adalah jemaatnya mau dengar apa tidak? Jemaatnya suka mendengar firman itu apa tidak? Kenyataannya jemaat suka dengar atau aduh firman Tuhan lagi. Loh Bapak Ibu, kita sederhana sajalah. Kapan saudara gak mau makan enak? Gak selera makan, gak nafsu makan, padahal itu makan enak. Mahal lagi, saudara. Kapan itu? Ketika sakit. Ketika Anda enak badan, mulut pahit semua, mau dikasih makan yang enak, yang mahal, restoran yang bagus sekalipun, ya tetap nggak bisa makan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita ada masalah, kita sakit. Nah, Bapak Ibu lihat, orang Kristen jemaat kenapa nggak bertumbuh? Jangan-jangan sakit, diberi makanan yang sehat, gak mau, gak bisa terima. Sehingga proses pertumbuhan yang kelihatan itu tidak nampak. Coba slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita ingat. Pengorbanan atau kematian Kristus dan kebangkitannya itu merupakan apa? Pusat iman kita, pusat pelayanan kita, dan yang terpenting apa? Pusat pertumbuhan hidup Kristen kita. Nah, apa artinya, saudara? Ada kekristenan tanpa Kristus? Ada gereja tanpa Kristus? Coba, slide berikutnya, saudara. Ini orang Kristen yang bertumbuh seperti ini. Coba renungkan. C.S. Lewis ya, saya kutip Bapak Ibu ya. Gereja hadir atau orang percaya itu hadir bukan demi tujuan yang lain. Jadi kalau sekarang orang buka gereja, orang buka pelayanan, itu tujuannya apa? Ya tanya sendiri sama mereka yang buka gereja. Saudara, nggak tahu tujuannya apa. Ya, ada yang mengatakan tujuannya apa? Jualan. Katanya gitu, saudara. Jualan apa? Jualan Yesus. Wah, ngeri, saudara. Ya, terus bukan tujuan yang lain. Selain apa? Nah, Bapak Ibu lihat.
Orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang sejati itu adalah menarik orang-orang kepada Kristus dan menjadikannya Kristus kecil. Jadi Bapak Ibu ketika berkata aku orang Kristen, apalagi orang Kristen yang bertumbuh, itu adalah punya tugas apa? Menarik orang, membawa orang datang kepada Kristus dan menjadikan mereka Kristus kecil, artinya menjadikan mereka adalah murid Kristus. Nah, ini tujuan utama, Bapak Ibu. Jika mereka, saya dan saudara, tidak melakukannya, maka lihat, semua katedral, gereja yang besar, megah gitu ya, lalu para rohaniwan, ada pendeta besar, pendeta terkenal, kemudian misi Kristen atau khotbah-khotbah, bahkan Alkitab itu sendiri hanya buang-buang waktu. Jadi kalau fokusnya bukan Kristus, fokusnya bukan pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitannya, maka semua yang kita lakukan itu sia-sia, saudara-saudara. Itu yang harus kita ingat. Ini yang harus orang percaya ingat. Ini yang harus gereja ingat. Kenapa, saudara? Sebab gereja sudah kehilangan. Makanya di YouTube itu kan banyak jenis khotbah, saudara. Jenis khotbah apa? Harusnya khotbah Injil. Amin, setuju? Paulus saja mengatakan, aku nggak mau khotbah yang lain kecuali Kristus, Dia yang disalibkan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu. Apa itu, saudara? Dia yang telah mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu, yang harus jadi fokus khotbah, yang disebut Injil, yang harus diberitakan itu apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau tidak membicarakan hal itu Bapak Ibu, maka hamba Tuhan itu buang-buang waktu. Kalau kita tidak mau mendengar tentang pengorbanan kebangkitan Kristus, kita juga buang-buang waktu. Sehingga yang ada khotbah motivasi, khotbah nasihat, khotbah karakter. Nah, Injilnya nggak ada, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah itu makanan yang sehat? Itu junk food namanya. Makanan yang kelihatannya enak, sebentar enak, tapi sebenarnya membuat diabetes, membuat kolesterol, membuat apa lagi? Darah tinggi, membuat asam uratnya naik semua. Enak, tapi membuat penyakit. Kenapa? Karena makanan tidak sehat. Ayo Bapak Ibu, kita kembali. Kalau mau rohaninya bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita mau makanan yang sehat. Coba berikutnya, saudara, dikatakan apa lagi? Nah, ini yang ngeri. Coba diklik semua, Pak. Faktanya, orang Kristen ternyata, Bapak Ibu Saudara, tidak tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Ini fatal. Yesus mengatakan Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kalau kamu tidak di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang terlepas dari pokok anggur itu. Betul? Akhirnya ranting itu kering, kemudian dibakar. Nah, Bapak Ibu lihat. Mungkin orang berkata, aku sudah di dalam Kristus. Aku sudah tinggal di dalam Kristus. Ini bahasanya Paulus ya, saudara. En Kristo, tinggal di dalam Kristus. Wah. Tapi bagaimana buktinya orang tinggal di dalam Kristus? Kalau firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Satu sisi orang senang, hore sudah di dalam Kristus, gitu ya. Tapi pertanyaannya, firman tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman-Nya. Nah, ini yang masih dipertanyakan, saudara. Nah, kalau tinggal di luar Kristus, tinggal di luar firman-Nya, hasilnya ini Bapak Ibu. Yang hitam ya. Coba baca sama-sama. Jelas? Sama-sama. 2, 3. Anda mungkin telah dibaptis di gereja, dibesarkan di gereja, melayani di gereja. Anda bisa menikah di gereja, mati di gereja, sampai Anda dikuburkan di gereja. Terus? Nah, kurang ya. Penyerahan anak di gereja kurang satu, saudara. Ya toh? Penyerahan anak di gereja, terus dibaptis di gereja, dibesarkan di gereja, melayani di gereja, menikah juga di gereja. Bahkan ketika sakit
mati pun juga di gereja. Artinya hamba Tuhan itu yang melayani. Bahkan hamba Tuhan setempat, gembalanya yang juga memakamkan. Kemudian apalagi saudara? Tetapi berakhir di dalam neraka. Itu gambarnya. Berbondong-bondong orang masuk gereja, tapi ujungnya kemana saudara? Jatuh ke jurang, ujung-ujungnya binasa. Kenapa? Karena banyak orang hanya ada di dalam gereja, tetapi tidak pernah di dalam Kristus. Ini mengerikan enggak? Tragis enggak yang begini saudara? Nah, saya berharap kita semua enggak mau yang ini ya saudara. Tuhan, aku sudah setia loh. Sejak lahir, penyerahan anak gitu ya saudara. Bahkan sampai dewasa, bahkan sampai tua aku setia di gereja lokal itu. Tetapi ketika mati, saudara dikuburkan, terus ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Ternyata ada yang salah. Salahnya di mana? Banyak orang Kristen yang masuk gereja, hanya tinggal di gereja, tapi tidak pernah tinggal di dalam Kristus. Dengan kata lain, mereka tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena hanya jadi benih saja, tidak pernah dilahirkan. Bagaimana bisa bertumbuh? Coba slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita yang mengusahakan pertumbuhan itu. Siapa yang belum makan malam? Ya, sama saudara-saudara. Ya, coba ini makanan enak nggak ini? Kalau bayi dikasih makanan ini gimana? Wah, sakit perut ya saudara, ada lomboknya. Waduh, makanan keras. Ya toh saudara, makanan berat. Nah, Ibrani 5:14 mengatakan apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi bedakan. Kalau Kristen masih anak-anak, bubur makanannya. Susu, ya walaupun orang tua ada susu ya. Tapi konteks di sini adalah makanan ringan, makanan lembek. Ayo kalau kita sudah dewasa, bubur melulu. Gimana saudara? Lemes nggak kira-kira? Nggak ada tenaga, ya. Nah, kalau sudah dewasa harus makanan keras. Apa itu? Nasi Padang. Oh, tertawa saudara ya. Seneng, enak ya nasi Padang ya saudara ya. Tapi kalau kebanyakan ya kolesterol, asam urat, trigliserid ya. Nah Bapak Ibu, apa artinya? Tadi saya sudah singgung. Kitalah yang mengusahakan pertumbuhan itu. Dengan cara apa? Kita mau makan makanan sehat, makan makanan keras. Ayo kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Sedikit lagi ya. Nah ini yang penting poinnya. Bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah. Apa itu maksudnya? 2 Petrus 3:18 mengatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. 2 hal saja yang kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, bertumbuh dalam anugerah dasarnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dimulai dari kelahiran baru, kemudian bertumbuh. Nah, jadi secara sederhana Bapak Ibu, saya dan saudara bertumbuh apa tidak? Bertumbuh semakin dewasa di dalam kasih karunia apa tidak? Ya, sederhananya ada 8 kualitas karakteristik ya, saudara-saudara. Yang pertama apa? Enggak jelas ya di situ ya. Memperlengkapi orang-orang percaya. Sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memperlengkapi jemaat untuk melayani, melatih jemaat untuk melayani. Nah, ini gereja bertumbuh. Jemaat bertumbuh, Saudara. Ya, memberi kesempatan untuk melayani. Kalau di tempat kami, Bapak Ibu, jemaat itu saya latih untuk menyampaikan renungan YouTube, Bapak Ibu. Gitu ya, sejak pandemi. Berarti sudah hampir 3 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Jadi satu renungan, materinya bacaan setiap hari 3 pasal itu Bapak Ibu, lalu sampaikan renungan YouTube. Ya awal-awal kaku-kaku gitu ya, tapi lama-lama seneng. Gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi semua melayani. Nah terus yang kedua apa saudara? Pelayanan berdasarkan apa? Karunia. Kan ada karunia Roh Kudus kan? Banyak sekali kan karunia Roh Kudus.
Nah, ketika jemaat itu efektif memakai karunia Roh Kudus untuk melayani, berarti bertumbuh, saudara. Lalu yang ketiga apa, saudara? Passion. Punya semangat, punya gairah. Gak usah melayani dulu, beribadah dulu aja. Ada enggak? Ada orang yang berkata, puji Tuhan hujan deras, gak datang. Wah, gak hujannya gak datang, saudara-saudara. Tadi saya berangkat ke sini itu Wiguna hujan deras, Bapak Ibu. Tapi ketika lewat tol saya lihat, oh barat terang. Puji Tuhan, terang gitu. Sebab kalau hujan deras kayak Wiguna tadi, saya khotbah sama keluarga gembala aja di sini, saudara. Nah, kalau nggak ada yang datang kan, ya sudah dikhotbahin gitu. Tapi ternyata di barat tadi saya lihat terang, oh kayaknya nggak hujan nih. Ternyata betul, saudara, terang kan di sini. Nah, Bapak Ibu lihat, punya gairah, semangat. Ya tuh, saudara, itu ada apa enggak? Coba kita renungkan, kita ukur diri kita. Kita ini termasuk bertumbuh apa tidak? Ya, punya gairah, punya semangat rohani untuk beribadah, bahkan untuk melayani Tuhan. Kalau itu enggak ada, Bapak Ibu, dipertanyakan loh, hati-hati loh, saudara-saudara. Lalu yang keempat apa? Ya, struktural, yang efektif. Kemudian, nah, ibadah yang membangkitkan apa? Inspirasi. Jadi ada sesuatu ketika beribadah, aduh, kalau bisa ibadahnya jangan terlalu singkat. Kalau bisa besok ibadah lagi. Kalau bisa jangan seminggu lagi, terlalu lama. Karena aku menikmati kehadiran Tuhan, aku menikmati hadirat Tuhan yang begitu kuat. Atau sebaliknya kita berkata, minggu lagi. Ya, saudara renungkan. Kalau ada yang ngomel minggu lagi, bertobat, saudara. Berarti engkau enggak bertumbuh. Amin. Amin, saudara. Loh, ini sederhana loh. Jadi beribadah itu bukan karena dipaksa, terpaksa, sungkan sama gembala, kalau enggak nanti di WA, di telepon. Enggak. Bapak Ibu, seharusnya gembala sidang tugasnya sudah bukan nilpuni, nanyain kenapa kamu kok enggak datang. Enggak, saudara. Ada tugas yang lain yang lebih berat. Kalau hanya ngurusi gitu terus, ya kapan selesainya? Rambut bisa putih sebelum waktunya. Ya, nah bukan berarti gembala nggak nelponi. Saya juga penggembalaan, saya juga memonitor. Kalau sudah 3 kali 4 kali nggak hadir, ya saya tanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat, kenapa? Wah, ibadahmu kering, ibadahmu nggak ada apa-apa. Kenapa? Jangan-jangan memang hati yang melayani tidak disiapkan. Hati jemaat yang hadir juga tidak disiapkan. Itu yang membuat seolah-olah ibadah itu kering, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya hadirat Tuhan itu tetap ada, nyata. Tuhan itu tetap hadir. Jangan-jangan kita seperti Yakub ketika dia lari dari Esau, menipu Esau, mengambil hak kesulungan Esau, bahkan menipu papanya. Yakub kan lari dikejar-kejar oleh Esau, mau dibunuh. Kemudian dia sampai di suatu tempat yang namanya Luz atau Betel. Lalu dia tidur dan bermimpi melihat langit terbuka, tangga ya dari langit ke bumi, malaikat turun naik. Kemudian Yakub gentar dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan ada, aku tidak mengalaminya. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi di dalam ibadah Tuhan hadir. Amin. Saya percaya. Nah, ya kadang-kadang yang merasakan ketidakhadiran Tuhan itu kan kitanya. Apalagi sudah sumpah punya masalah di rumah. Ketika disuruh nyanyi, aduh, kok gak enak ya nyanyinya. Lagunya kok gak enak ya. Bukan lagunya yang gak enak ya, saudara, itu yang gak enak. Gak enak hati soalnya. Lagi gegeran sama anaknya atau istrinya atau suaminya atau sama mertua. Lalu kebaktian, wajahnya semburut gitu. Nah, yang gak enak dia. Jadi sekali lagi, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap hadir. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mengalami kehadirannya. Jadi Bapak Ibu lihat, bertumbuh dalam kasih karunia ketika kita beribadah, kita percaya Tuhan hadir, lalu ibadah itu benar-benar membangkitkan semangat. Kapan minggu lagi ya? Ayo jangan lama-lama minggunya, supaya apa? Aku bisa mengalami kehadiran Tuhan. Kemudian apa lagi saudara? Holistic small group, kelompok sel diterapkan. Ya, karena di dalamnya bisa saling sharing, berbagi satu dengan yang lain. Lalu apa lagi? Nah, ini yang penting. Ini yang seringkali dilupakan.
Gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh dalam kasih karunia ketika apa? Pelayanannya penginjilan. Nah, ya penginjilan itu aspeknya banyak Bapak Ibu. Dan yang terakhir apa saudara? Relasi satu dengan yang lain berdasarkan kasih Tuhan. Gereja itu diumpamakan seperti tubuh. Itu bahasanya Paulus ya, gambarannya, analoginya seperti tubuh. Kalau gigi sakit, bisa khotbah nggak? Bisa memimpin pujian, Bu? Bisa? Ketika teriak, kerahkanlah kekuatan. Aduh, cepet. Jadi ketika gigi sakit, kepala ikut sakit. Makan bisa enak nggak? Nggak enak, saudara. Artinya apa, saudara? Bagian tubuh yang mungkin kelihatan kecil, kelihatan sepele, ketika sakit. Saya ingat jari saya ini kena pisau ketika motong apa waktu itu ya, kebablas. Sedikit saja darahnya udah, waduh, langsung gelap saudara-saudara. Darahnya sedikit, langsung pusing juga saya. Nah, artinya apa saudara? Satu dengan yang lain itu adalah tubuh Kristus, dan kalau satu sakit, harusnya semua sakit. Dan kalau tubuh sakit, kepalanya ikut sakit enggak? Sakit. Kristus adalah kepala gereja, jemaat adalah tubuhnya. Kalau jemaatnya sakit, Kristus itu juga merasakan kesakitan itu, Bapak Ibu. Makanya kita harus berpikir, iya, jangan sampai kita sakit. Ayo bersama-sama, ayo bertumbuh bersama, bukan sendiri-sendiri. Itu artinya bertumbuh dalam kasih karunia. Kemudian yang kedua, yang terakhir, slide berikutnya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Apa artinya? Orang Kristen yang ditulisi surat oleh Petrus, saudara, atau surat-surat yang lain dikirimi Paulus atau Yakobus, itu orang Kristen semua di dalam menghadapi apa? Penganiayaan. Mereka ketemu kaisar-kaisar Romawi yang anti Kristen. Ya, kaisar-kaisar yang mau dipuji, mau disembah sebagai Tuhan. Bahkan ada kaisar yang masih hidup, dirikan patung, lalu patungnya disembah. Kalau orang Kristen nggak mau, celaka. Bisa dianiaya, bahkan masuk penjara, bahkan dibunuh dengan cara apa? Diadu dengan binatang buas, Bapak Ibu Saudara. Makanya lihat, orang Kristen yang seperti itu, pendatang yang seperti itu mengalami yang namanya pencobaan, yang mengalami aniaya, mengalami kesulitan demi kesulitan. Makanya surat Roma mengatakan apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Betul? Tuhan yang mana? Apa dengan mudah saja berkata, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Oh Bapak Ibu, saat itu taruhannya nyawa. Dua pilihan, kaisar adalah Tuhan, apa Yesus adalah Tuhan. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita ini tidak menghadapi tantangan yang taruhannya nyawa, betul enggak? Iman Kristen kita itu, Bapak Ibu, diujinya bukan dengan taruhan nyawa, betul? Paling kesulitannya, paling ya, itu enggak sebanding dengan yang dialami oleh orang Kristen abad pertama zaman itu, Bapak Ibu. Mereka untuk berseru Yesus adalah Tuhan, taruhannya nyawa. Makanya Petrus dalam hal ini, saudara, mengajak jemaat yang di perantauan itu, kamu sebagai pendatang itu, di mana pemerintah saat itu yang anti Kristen, yang gila ingin disembah sebagai Tuhan, bagaimana imanmu? Tetap tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan, atau menyangkalinya? Ada orang Kristen yang menyangkal? Ada, Bapak Ibu Saudara. Ada yang jadi mata-mata pemerintah? Ada. Makanya orang Kristen difitnah sebagai apa? Kanibal. Waktu perjamuan suci, ya, kalau hanya mendengar tapi nggak melihat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, makanlah. Ayo, kalau nggak melihat yang dimakan itu roti, maka orang akan mengatakan apa? Wah, makan tubuh daging manusia. Dilaporin. Karena orang Kristen kebaktiannya kan di katakombe atau kuburan-kuburan. Bapak Ibu, enggak seperti kita enak, ada AC-nya dingin. Oh enggak, nyanyi-nyanyi. Enggak, saudara. Kedengaran aja dilaporin, ditangkap. Demikian juga inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Minumlah. Nah, kalau enggak melihat anggur yang diminum, maka orang berpikir apa? Loh, makan daging manusia, minum darah manusia. Padahal yang dimakan roti, yang diminum tetap anggur.
berita itu. Nah, itu salah satu fitnah. Ada 7 fitnah sebenarnya. Salah satunya itu. Bayangkan dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu bisa bertumbuh. Terutama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sulit ya Bapak Ibu ya. Jangankan itu Pak, kena masalah hidup saja, ujian hidup saja, susah untuk bertumbuh. Bahkan cenderung apa? Meninggalkan Tuhan. Cenderung apa? Absen pelayanan. Bahkan berkata, jangan dijadwal dulu ya, off dulu ya pelayanan. Kenapa? Aku lagi konsentrasi dengan masalahku. Nah, ada orang begitu kan saudara? Tapi orang Kristen mula-mula justru enggak, Bapak Ibu. Di tengah aniaya, di tengah tantangan, karena pasal 1 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dikatakan apa? Tujuan semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, jadi kalau imannya murni, benar-benar fokusnya Kristus, kematian dan kebangkitannya, pasti iman saya saudara bertumbuh. Oke, berikutnya kurang dikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini loh. Seringkali orang berkata, Pak, kalau jemaat itu punya kualitas, pasti hasilnya kuantitas. Ya, sederhananya. Kalau jemaat itu rohaninya bagus, ya, kualitas imannya bagus, pasti akan bertumbuh, bertambah dari segi jumlah. Kalau saya baca Alkitabnya enggak gitu pengertiannya. Kualitas dengan kuantitas, mutu dengan jumlah, itu 2 hal yang berbeda. Kualitas, itu semua orang Kristen harus punya kualitas iman yang bagus. Amin. Saudara, ya. Terus soal kuantitas, itu jumlah. Saudara, nah jumlah itu tidak boleh jadi patokan 1.500, enggak saudara, itu hanya just numbers gitu ya, hanya angka saja kok. Jadi enggak ada hubungannya antara kualitas dengan kuantitas sebenarnya. Tapi seringkali kan kita berpikirnya ini kan. Nah kalau kualitas kemudian menghasilkan kuantitas, maka gereja kecil-kecil itu tersinggung enggak saudara? Berarti kalau jumlahnya sedikit enggak berkualitas, betul enggak? Ya toh? Tapi gereja yang besar, wah berkualitas. Pertanyaannya, kalau gereja jumlahnya besar, apakah iman jemaatnya juga berkualitas? Ya belum tentu, saudara-saudara. Jadi sebenarnya 2 hal ini nggak ada hubungannya. Tapi yang terpenting, ya C.S. Lewis tadi ya mengatakan berikutnya, setiap orang Kristen hendaknya menjadi Kristus kecil, itulah tujuan utama menjadi orang Kristen. Jadi nggak peduli jumlahmu berapa, bukan berarti jumlah nggak penting ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan percayakan jumlah berapa, kita layani dengan setia. Dan yang terpenting apa? Menjadikan semua orang Kristen, menjadikan semua jemaat itu sebagai apa? Kristus kecil. Jadi ketika saudara mengatakan aku orang Kristen, sebenarnya aku adalah Kristus kecil. Sama seperti Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi saudara lihat, apa yang dilakukan Kristus kita lakukan. Apa yang dikerjakan Kristus kita juga mau mengerjakan. Nah itu artinya Kristus kecil. Kristus ada tata celahnya enggak? Orang berusaha mencari kesalahan Kristus di Injil, ketemu enggak saudara-saudara? Enggak. Demikian juga orang Kristen. Ya kalau kita hidup benar, hidup kudus sesuai dengan firman, orang enggak akan mungkin bisa menemukan kesalahan kita. Karena kita memang enggak salah. Tapi yang terjadi sebaliknya ya, kesalahannya banyak. Kristen lagi, wah itu gak enak saudara-saudara. Berarti dia gagal menjadi orang Kristen. Oke, berikutnya habis ya. Nah, ini yang terakhir. Bagi Tuhan Yesus Kristus kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat, fokus pelayanan kita, fokus gereja kita, fokus ibadah kita, fokus apa yang kita lakukan itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus, dan hasilnya apa? Segala sesuatu bagi Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemudian bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita nyanyi satu pujian ya.